Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau finishing pisau yang kemarin. Ini pisau bahannya baja yang saya bilang bajanya bagus ya. Jadi 1 tahun itu cuman berkarat di bagian lapisannya aja, dan itu karatnya itu sangat tipis. Bisa dibilang itu apa ya? Pori-porinya padat gitu loh. Ini meskipun juga secara pandian dia nggak kurang sempurna ya dibandingkan pisau-pisau yang impor. Jadi tetap masih ada luka-luka bekas pukulan gitu teman-teman. Kita akan finishing. Kemarin ada yang tanya finishingnya pakai pakai batu apa mas? Ini pakai batu hitam ya. Ini saya beli online, beli di Surabaya waktu itu. Ini panjangnya mungkin hanya sekitar berapa? 15 cm mungkin ya. Ini mau kita gunakan untuk finishing. Jadi ini bisa digunakan untuk finishing baja yang stainless, juga untuk finishing baja-baja karbon ya. Kalau untuk grade-nya ini super fine ya. Ada kan grade yang fine, ada yang super fine. Ini kebetulan dulu saya mau beli yang fine tuh habis, ini dapatnya super fine. Memang kalau super fine itu kekurangannya dia lebih licin ya. Di beberapa ternak itu mungkin dia ada sensasi apa ya, merucut, meskipun dia itu sangat tajam, cuma licin apa ya, kalau digesekkan itu nggak langsung terpotong gitu teman-teman. Nah, cuma kelebihannya super fine ini kan dia matanya sangat halus gitu. Jadi kalau misalnya untuk motong, untuk apa namanya, untuk apa ya istilahnya itu, yang ini loh, yang untuk nyembelih itu sangat bagus. Tapi kalau untuk yang nguliti pisau-pisau boning itu nggak usah pakai ini gitu ya. Jangan lupa pakai sarung tangan untuk apa, safety. Terus gerakannya itu gini teman-teman ya, gerakannya itu memutar ya, kita mencari kepadatan mata. Jadi enggak, kalau tajamnya udah, ini kan mulai 1000 ini ya, mulai 1000 grit ke 5000, kemudian dari 5000 itu 10.000. Nah, dari 10.000 itu langsung kita naikkan ke sini, ke super fine ini. Itu teman-teman. Terus saya finishingnya itu sukanya pakai ini teman-teman, sukanya pakai oli. Kenapa suka pakai oli? Karena bisa istirahat gitu loh, sambil duduk, sambil santai-santai kita finishing gitu. Kalau ngasah awal pakai ini teman-teman, pakai air gitu loh. Nah, tapi kalau finishing saya sukanya pakai oli, sehingga bisa sambil santai-santai, nggak terlalu apa ya, orang Jawa itu bilang jembrek, teles ya, basah gitu ya. Terus gerakannya itu memutar, kita cari kepadatannya saja. Kan prinsipnya itu kan mata itu kalau menggesek benda yang dia itu kekerasannya lebih keras dari dia, itu kan dia akan apa ya, akan terkikis gitu loh. Nah, kenapa saya suka pakai oli juga? Karena kan ini sebenarnya apa ya, seperti silinder kop itu loh, pokok silinder kop, seperti ring shaker. Nah, itu kalau digesekkan itu kan lama-lama juga makan toh. Nah, tapi kelebihannya oli itu dia ngikisnya itu soft gitu loh, dan sangat halus, lembut gitu. Karena dia nggak ada unsur oksigennya gitu. Tapi kalau air kan dia ada oksigennya, jadi dia juga beroksidasi dengan ini apa namanya, dengan mata bilah gitu teman-teman ya. Jadi meskipun mengasah ini apa ya, mengasah ini seperti pekerjaan sepele, tapi kan ini juga membutuhkan intuisi, juga membutuhkan ilmu gitu loh. Kenapa kok pakai oli, kenapa kok pakai air, itu juga sebenarnya ada maksudnya gitu loh. Terus kalau finishing pakai oli itu enaknya gini teman-teman, kan nanti itu pisau ini kan mau disimpan toh. Nah, kalau disimpan, kalau kita sudah finishingnya pakai oli,
kita itu nggak khawatir untuk nanti berkarat gitu. Tapi kalau kita finishingnya itu pakai air, nah ini repotnya, nanti kita keringkan itu pasti ada karatnya dikit gitu loh. Nah kalau karatnya itu enggak, kalau pisaunya itu masih dipakai sebulan lagi atau mau dipakai 2 minggu lagi, itu pasti akan berkarat gitu. Enaknya pakai oli itu gitu. Jadi selain dia bukan unsur apa ya, kalau dibilang itu dia bukan cairan yang mengandung unsur oksigen, dia sehingga aman untuk dibilah. Itu juga nanti hasilnya tuh sangat halus teman-teman, seperti gesekan ini loh, seperti gesekan silinder di dalam mesin itu loh. Nah itu juga kelebihannya pakai oli. Terus ada yang bilang pakai oli apa mas? Kalau saya cenderung pakai oli mesin ya. Ada yang bilang pakai oli Singer dan kawan-kawan, nggak apa-apa, sama saja, sama aja. Pakai oli mesin atau pakai oli jahit itu sama-sama juga oli kan. Yang penting ini teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, olinya dikit aja. Oli mungkin 2 tetes atau 3 tetes itu bisa untuk 2 pisau 3 pisau gitu teman-teman. Terus gerakannya tuh memutar teman-teman ya, muter gini, 1 2 3. Hasilnya wah halus sekali teman-teman. Dibandingkan kita menggosok gini, lebih halus memutar gitu. Saya pelajari teknik memutar ini juga dari YouTube ya teman-teman ya. Saya nggak ada ijazah langsung. Yang saya ijazah itu dari teman saya namanya Habib. Itu sebenarnya dia belum pernah mengajari, tapi dia ngasih tahu gitu, ngasih tahu kalau ngasah itu, kalau batunya pendek itu gerakannya memutar. Tapi menurut saya juga gerakan memutar itu menghasilkan bekas asahan yang dia lebih bagus gitu loh. Jadi lebih padat, lebih sempurna gitu teman-teman ya. Oke, nanti akan kita coba hasilnya kita finishing tuh seperti apa. Ini yang kemarin saya review nih ya, ini dari temen, dia titip asah. Nah, dia minta tolong diasahkan. Mudah-mudahan nanti ketika dipakai di Idul Adha ini bisa sempurna. Gitu kan ya. Nanti kita akan coba untuk memotong plastik gitu teman-teman. Oke, sekian dulu. Oh ya, satu lagi, saya juga ada juga yang suka untuk memotong tisu ya. Sebenarnya itu juga sangat bagus, tapi sebenarnya itu memotong plastik itu sudah cukup. Bahkan memotong kertas itu kalau di standar SKKN itu sudah cukup, nggak usah sampai memotong tisu ya. Karena kalau sudah memotong tisu itu sebenarnya pisaunya itu sangat licin. Nah, karena kita juga butuh tidak terlalu licin, tapi dia juga menggigit. Selain licin, selain padat, dia juga menggigit. Nah itulah pentingnya kita mengetahui karakter mata bilah apa yang akan kita gunakan untuk kegiatan di penyembelihan. Kalau untuk skinning nggak usah sampai licin ya, cukup kerkes saja sudah bagus gitu teman-teman. Karena kalau terlalu licin, terlalu tajam itu malah sobek kulitnya sobek gitu. Tapi juga dihitung ya, gini misalnya diputar gini kita 10 detik, nah nanti baliknya juga 10 detik gitu, 10 detik 5 detik gitu, sehingga kepadatan kanan dan kiri itu sama. Terus tekanannya jangan terlalu ditekan teman-teman ya, karena ini sudah tajam kan, sudah mulai dari 1000 sampai ke 10.000. Jadi tekanannya itu saja, soft aja. Kita kan butuhnya memadatkan mata bilah supaya dia lebih tajam gitu teman-teman. Oke, sekian dulu tutorial bukan mengasah ya, ini tutorial finishing
Kalau mengasahnya, saya tadi sebenarnya mau tutorial mengasah, tapi waktunya habis. Waktunya habis baru ingat gitu loh. Ini tutorial untuk aja, untuk finishing ya. Kalau batunya nanti teman-teman bisa cari online. Batu finishing gitu ya. Mau pakai batu Jepang, mau pakai batu mau pakai batu lokal silahkan. Kalau batu sih di Indonesia itu banyak batu. Ngapain jauh-jauh harus beli dari Jepang gitu ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.